warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian bayangkan datang ke masjid yang bersih, wangi, rapi, sajadah sudah tersusun, suara azan terdengar jelas. Tapi pernah kepikiran gak siapa yang ada di balik semua itu? Hari ini kita akan bahas sosok yang sering terlupakan, tapi punya peran besar dalam kenyamanan ibadah kita, yaitu marbot masjid. Selamat datang di Rasa, ruang asik sharing bersama AC pada podcast spesial Ramadan yang penuh cerita, makna, dan perjalanan hidup. Bersama kami, saya AC Bunga dan dua rekan luar biasa yang menginspirasi challenge marbot dari guru kita tercinta, yaitu Bu Nunu. Halo Anggun dan Ahdan. Halo AC, halo semuanya, senang banget bisa bergabung di sini. Halo juga, semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, aku mau mulai dari pertanyaan yang simple tapi penting. Apa sih yang pertama kali kalian rasakan waktu dapat tugas menjadi marbot? Nah, yang aku rasakan pertama kali yaitu merasa kaget dan sedikit bingung. Namun di sisi lain, aku juga senang karena sudah diberi kepercayaan untuk menjadi marbot palsu. Marbot palsu? Apa itu? Marbot palsu ialah sosok pengganti marbot asli ketika marbot asli berhalangan hadir karena kepentingan pribadi. Wah, berarti semacam marbot jadi-jadian gitu ya? Ya, betul banget. Oke, baik. Kalau Ahdan sendiri bagaimana? Yang aku rasakan ketika mendengar adanya tugas menjadi marbot ini, aku kayak heran dan juga kesal gitu loh. Tapi setelah aku jalani selama beberapa hari, ya ternyata ya enggak seburuk yang aku bayangkan nih. Wah, kesal seperti apa yang kamu rasakan? Kesal dari pikiran, batin, mental, atau yang seperti apa? Kalau aku jelaskan ya kayak kesel di hati sih. Kan di bulan Ramadan ini kita harus menghemat energi kita, dan energi kita terkuras banyak di bulan Ramadan itu. Nah, sekarang sih gak jadi beban lagi. Wah, menarik. Berarti perubahan itu ada dan nyata ya. Iya. Oke. Sekarang kita bahas di kegiatan kalian. Anggun, selama jadi marbot apa saja yang kamu lakukan? Kalau aku pertama kali itu yang paling utama sih membersihkan keseluruhan masjid dan mempersiapkan perlengkapan sholat berjamaah. Ternyata hal kecil itu penting banget ya. Iya, awalnya terasa sepele. Namun jika tidak dilakukan, ibadah orang lain akan terganggu. Betul banget. Kalau Ahmad sendiri ada pengalaman berbeda? Ada, itu kapan hari ada acara buka bersama di masjid, dan saya berinisiatif untuk membantu marbot masjid mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan di acara tersebut. Masya Allah, ternyata sangat membantu masyarakat sekitar ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Apa sih yang kalian rasakan setelah menjalani kegiatan marbot ini beberapa hari? Kalau aku lebih biasa dan bertanggung jawab karena sudah diberi amanah yang sangat mulia. Wah, berarti sudah menumbuhkan jiwa yang lebih baik dari sebelumnya ya? Iya, kayak ada kepuasan sendiri setelah melakukan kegiatan yang bermanfaat. Oke, kalau Ahdan sendiri bagaimana? Kalau aku sih karena sudah terbawa oleh suasana ya, sehingga gak jadi beban lagi. Dan juga saya banggakan diri saya sendiri karena sudah membantu masyarakat sekitar. Masya Allah, itu keren banget. Oke, menurut kalian apa dampak dari kegiatan marbot ini untuk orang lain? Menurut aku, kegiatan ini tuh membuat orang lain lebih nyaman ketika beribadah dan membantu meringankan beban marbot asli. Betul banget itu. Dan juga menjadi contoh baik juga untuk masyarakat lain, sehingga masyarakat lain itu termotivasi untuk membantu marbot masjid dan juga menghidupi masjid. Wah, ternyata kebaikan itu menular ya. Iya. Oke. Setiap kegiatan pasti ada tantangan. Apa tantangan terbesar kalian? Tantangan terbesar aku itu di pembagian waktu, apalagi di waktu siang yang ngerasa malasnya itu menyelimuti banget. Kalau aku sih pernah kapan hari itu ada kejadian miskomunikasi antara aku dan marbot masjidnya, sehingga marbot masjidnya itu tidak dapat menemani aku di tempat pengerjaan, sehingga pengerjaannya tertunda selama beberapa hari. Oke, lalu apa yang ingin kalian perbaiki untuk kedepannya? Menjadi lebih rajin untuk konsisten pergi ke masjid dan melakukan rangkaian kegiatan marbot. Kalau aku ingin mengajak teman-teman yang lain untuk sehingga pahalanya tidak tersendat di satu orang saja. Oke, baik.
Dari cerita hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa kebaikan itu tidak harus besar untuk berarti. Kadang hanya dengan menyapu lantai, menata sajadah, kita sudah membantu banyak orang untuk mendekat kepada Tuhan. Menjadi marbot bukan hanya sekedar tugas, tapi tentang keikhlasan, tanggung jawab, dan hati yang peduli. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi menjadi kebiasaan baik sepanjang hidup. Terima kasih untuk Agun dan Ahdan atas cerita yang luar biasa hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton podcast hari ini. Saya, Asih Bunga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.